Dulur, jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga harapannya selalu baik-baik saja, tetap selalu sehat, dan tetap beraktivitas dan berkarya. Lama ndak posting video, saya tidak upload video di channel ini sehubungan dengan kesibukan yang lumayan padat ya. Tapi kali ini saya menyempatkan untuk berbagi cerita atau berbagi pengalaman saja. Semoga ini akan bermanfaat untuk teman-temanku semua, terutama yang tetap setia dengan kelas D power amplifier. Oke, di hadapan saya sudah ada sebuah power amplifier. Ini adalah PCB jadul ya, D1K5 Pro, desain PCB yang sangat lawas sekali. Ini menggunakan dua PSU 12 volt, dimana untuk DCP dan tegangan biasnya ini terpisah, jadi tidak menyatu pada tegangan bias untuk DCP nya, jadi harus menggunakan dua sumber daya arus 12 volt yang terpisah seperti itu. Oke, ini sudah saya rakit, namun kali ini saya akan memperagakan atau berbagi ya pengalaman, dimana banyak sekali keluhan dari teman-teman yang mengatakan bahwa Airzobel yang nilainya sekitar 10 ohm yang diseri dengan sebuah kapasitor 100 NF di bagian output speaker itu panas. Banyak yang mengeluhkan atau menanyakan hal seperti itu, baik di channel ini ataupun di forum Facebook, di grup kita. Nah, tentunya untuk hal seperti ini sudah lama dibahas ya. Coba kadang-kadang kita atau mungkin teman-teman yang baru-baru aja yang sering mengeluhkan hal seperti ini. Resistor sobel panas itu disebabkan oleh tingginya ripple yang menuju ke speaker. Apa itu ripple? Dalam bahasa sederhana, ripple itu adalah sebuah residu atau sampah PWM, sampah yang tak terfilter oleh sebuah kapasitor LPF. Ini adalah kapasitor LPF nya. Jadi dia ripple-nya itu terlalu tinggi sehingga lolos menuju speaker. Akibatnya Airzobel ini menjadi panas seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor. Kadang-kadang kita menyepelekan komponen-komponen yang kita gunakan, utama bagian kapasitor filter. Kita menggunakan asal-asalan. Sebaiknya kita menggunakan kapasitor yang bagus seperti ini, seperti pada contoh video ini. Ini menggunakan Mylar, kapasitor filternya ini. Untuk CLPF nya menggunakan kertas. Ini nanti akan saya ganti. Itu yang menyebabkan pertama. Yang kedua, disebabkan oleh rendahnya frekuensi PWM yang dihasilkan. Power amplifier yang baik itu berkisaran di 250 kHz sampai 300 kHz. Itu yang disarankan di tutorialnya. Seperti itu. Kelambatan PWM itu menyebabkan ripple menjadi tinggi. Jadi sebaiknya kita men-setting untuk frekuensi PWM itu minimal sekitar 250 lah, untuk semua tipe varian kelas D. Terus penyebab yang kedua itu adalah penggunaan LPF atau core-nya sendiri yang asal-asalan. Kalau di sini tidak boleh sembarangan kita menggunakan. Sebaiknya core untuk kelas D itu memiliki nilai AL sekitar 60 sampai 80. Lebih dari itu maka dia tidak direkomendasikan untuk sebagai LPF kelas D. Biasanya untuk tipe ini
Saya menggunakan dari Kolmo ya, dengan tipe 770837, atau mungkin jenis lain yang berdiameter 3,3 cm yang didouble tentunya. Karena kalau cuma single untuk tipe core 3,3 itu saya kira kurang. Pastinya dia akan menjadi panas sekali. Terus untuk yang ketiga, penyebab adanya ripple itu sendiri disebabkan oleh kurangnya lilitan pada LPF. Dimana kekurangan itu bisa menjadi faktor yang besar untuk menghasilkan residu ripple itu sendiri. Jadi harus matching antara jumlah lilitan atau nilai induktasi pada LPF-nya itu dengan frekuensi PWM yang ada yang digunakan. Seperti itu. Biasanya untuk seperti ini sekitar 250 kHz untuk PWM-nya, nilai pada induktasi LPF-nya itu sekitar 30 sampai 40. Dan itu tidak menjamin tentunya. Maka oleh karena itu sebaiknya kita setiap selesai merakit sebuah power amplifier itu harus kita cek ripple-nya dengan cara sederhana, atau kalau mungkin memiliki sebuah alat ukur yang baik seperti oscilloscope, nanti akan terbaca di situ untuk ripple yang dihasilkan. Namun di sini saya akan berbagi pengalaman untuk teman-temanku yang tidak memiliki oscilloscope. Untuk cek ripple sendiri itu bisa menggunakan cara sederhana, itu menggunakan sebuah LED super bright. Boleh berwarna merah atau hijau atau biru atau kuning, tapi untuk memudahkan penglihatan kita, untuk cahayanya itu kita bisa menggunakan LED warna hijau atau biru seperti ini. LED super bright warna hijau yang diseri oleh sebuah resistor 2 kilo ohm. Namun di sini bisa menggunakan nilai 1,8 seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini sudah ada medianya seperti ini. Nah, saya akan mengukur di sini. Ini sudah menyala ya, sudah bunyi. Namun saya akan coba mengukur atau mengetahui besaran ripple yang dihasilkan seperti itu. Ini untuk speed PWM-nya sudah saya setting 250 kHz ya. Nah, dan LPF-nya sendiri sudah saya buatkan ini sekitar 30 mikro, menggunakan ya jenis core 77038A7 4 cm. Nah, kita akan coba memasangnya, lalu kita akan lihat apakah ada ripple di situ. Kita masangnya dulu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dipasang LPF-nya, dan juga indikator cek pada ripple-nya sudah kita pasang seperti ini. Sekarang kita akan tinggal mengujinya, apakah ini ada ripple atau tidak dengan menggunakan alat sederhana. Nah, seperti itu ya kawan. Untuk cek ripple sendiri, kita tidak perlu menghubungkan power amplifier dengan sumber audio.
kita mengukurnya dengan idle, posisi idle, artinya volume tertutup. Yang penting power amplifier untuk PWM nya sudah start seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan sekali ya bahwa LED bright-nya ini sudah menyala seperti ini. Artinya menurut tutorial yang saya pelajari, ini menunjukkan bahwa output ripple itu terlalu tinggi, melebihi dari 3 volt. Seperti itu. Ini LED-nya menyala terang sekali. Pasti untuk air bubble-nya di sini pasti akan panas, terasa panas. Nah, dia memang terasa panas. Semakin kita memberikan input, biasanya dia akan tambah panas. Nah, ini sudah mulai panas sekali ya. Ini bukan karena DCO, air bubble ini panas bukan karena DCO, tapi karena ripple. Artinya sampah residu yang tak berhasil difilter oleh LPF dan kapasitor LPF-nya. Seperti itu. Untuk frekuensinya, frekuensi PWM ini terukur 260 ya kHz. kHz. Jadi untuk langkah selanjutnya saya akan mengganti LPF ini dengan jumlah lilitan yang lebih banyak seperti ini, menggunakan jenis core yang sama tetapi jumlah lilitannya lebih banyak. Ini sekitar 20 lilit ya, 20 lilit. Jika diukur dengan menggunakan LCR, sebentar. Jika kita ukur menggunakan LCR, terukur dia 44 microhenry. Kita akan mencobanya dulu. Kita akan memasangkan memasang LPF ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Dan kita akan mencobanya. Nah, nampak sekali sekarang bahwa LED ini sudah tidak menyala lagi. Sudah tidak menyala. Sekarang kita akan coba menurunkan LPF ini 1 lilit atau 2 lilit. Nanti kita akan coba mencobanya kembali. Sudah saya kurangi 2 lilit untuk LPF nya. Kita akan mencobanya kembali. Nah,
dia menyala redup, artinya masih terlalu tinggi ya untuk ripple-nya. Jadi kita akan menambahkan 1 lilin kembali. Bentar. Kita coba kembali. Nah, di sini dia menyala juga, tetap nyala, tapi tidak terlalu terang ya, redup sekali. Jadi saya kira ini sudah cukup untuk menentukan jumlah lilitannya, seperti itu. Dan jika diukur untuk LPF-nya sendiri, dia terukur 41 mikro. Bentar. 41 ya, 41 mikro. Nah, ini saya kira sudah cukup. Jadi untuk ukuran LPF pada frekuensi ini, saya akan memasangnya sekitar 40 kiloan, 4 mikroan, 4 mikro. Jadi kita akan memotongnya dan memasangnya seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan untuk LPF-nya, sudah terpasang di PCB seperti itu, dengan nilai induktansi sekitar 41 mikrohenry. Jadi jika kita coba kembali, jika kita lihat, dia sangat redup sekali ya. Ini menunjukkan bahwa untuk ripple itu sendiri sudah turun, tidak lebih dari 3 volt seperti itu. Meskipun ini hanya menggunakan alat sederhana. Oke, jadi sekarang seperti itu ya teman-temanku, untuk cara cek ripple atau tes ripple atau setting untuk menurunkannya dengan cara seperti itu. Tentunya ini sudah tidak akan membuat air sobel 10 ohm itu menjadi panas kembali. Bahkan mungkin besarnya ripple itu jika kita biarkan terlalu besar akan menyebabkan power amplifier mati mendadak. Saat menyala dia kemungkinan akan mati secara tiba-tiba. Itu juga sangat besar kemungkinan disebabkan oleh ripple itu sendiri. Jadi untuk perakitan power amplifier kelas D tentunya kita harus melakukan tahap-tahap pengujian, sehingga
power yang kita rakit itu bisa menjadi normal atau berfungsi dengan baik tentunya. Oke teman-temanku, saya kira itu saja untuk kali ini, sebuah berbagi pengalaman. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-temanku, utamanya sahabat-sahabat atau rekan-rekan, teman-teman dulur yang baru awal-awal merakit power class ini. Oke, terima kasih untuk waktu menonton video ini. Kita akan mencoba, kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam sukses untuk semua.